Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Tanya dari sahabat Riwahyuni dari Lampung, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bu ya, saya sudah hampir 5 tahun berumah tangga. Sampai sekarang suami saya belum menjalani kewajiban sholat 5 waktu. Dan suami saya itu suka menyimpan banyak foto-foto dan melihat video wanita yang mohon maaf berbau pornografi. Sudah saya bilang berulang kali kepada suami, menyimpan foto seperti itu bisa membuat dosa, namun suami bilang itu sebagai hiburan. Dan saya juga punya seorang anak yang tidak mempunyai lubang anus, Umi, dan harus dioperasi. Namun suami saya belum juga memikirkan untuk mengoperasikannya. Sedangkan dia mampu membeli tanah di mana-mana. Namun ketika saya bertanya kapan anak akan kita operasi, dia selalu menjawab ya nanti kalau ada uang. Sedangkan saat ada uang dia pasti lupa untuk operasi anak dan malah membeli tanah. Saya mohon pencerahannya bagaimana menghadapi suami yang seperti itu dan saya harus berbuat seperti apa. Terima kasih dan mohon penjelasannya. Iya, kita akan kembali ke belakang. Bagaimana Anda menikah dengan orang yang tidak sholat? Ini kan pertanyaan besar sebetulnya. Apakah selama ini Anda tahu kalau tidak sholat? Kalau tidak tahu, bagaimana akan menikah dengan orang yang tidak tahu apakah dia sholat atau tidak sholat? Ini saya tarik ke belakang untuk pelajaran buat yang lain. Sebab radio ini bukan untuk Anda, TV ini bukan untuk Anda saja, untuk siapapun. Banyak orang seperti itu, sudah tahu dia bahasanya sholatnya jarang, masih saja dia melangkah menikah dengannya. Kalau sudah jarang sholat dan sebagainya, nggak ada perlunya dong Anda menikah dengannya. Karena apa? Dia fasik, lakukan dosa besar. Sehingga dari saat sudah menjadi istrinya pun, kalau orang fasik, seorang istri bisa saja minta ke mahkamah untuk pisah kok. Karena apa? Fasik itu membahayakan. Orang minum minuman keras, tidak sholat, berzina dan seterusnya. Baik. Jadi pertanyaan buat Anda, bagaimana Anda bisa menikah dengan dia? Oke, apapun bentuknya sudah menjadi istri, suami. Lalu bagaimana? Ya tugas Anda dong. Agar Anda terbebas dari dosa, Anda harus berani mengingatkan dia tanpa henti dan penuh kasih sayang dan kelembutan yang sekiranya bakal bisa didengar oleh suami tersebut. Sama ada pun masalah kalau masalah melihat itu bukan sekedar hiburan, mohon maaf kata ahlinya ya, kita mendengar beberapa pakar psikolog dan sebagainya, itu sudah kecanduan. Bahkan orang kecanduan nonton porno lebih kecandu daripada orang masalah narkoba, kafein dan sebagainya. Kalau sudah nonton film porno itu sudah kecanduan biasa, itu bahaya banget. Maka kami himbau hati-hati, siapapun jangan gampang main-main urusan itu. Ya dia kecanduan harus perlahan dong, harus menyadari kalau itu dosa, itu haram dan sebagainya. Kalau nggak itu nggak bisa. Apalagi beralasan hanya hiburan. Ya sebenarnya dia mungkin akal sehatnya ya yang rusak. Hiburan, nonton perempuan. Dia berani ngomong gitu pada istrinya, ini kan. Apakah istrinya sudah tidak jadi hiburan lagi buat dia? Sebenarnya mengecewakan kalau artinya sudah nggak punya perasaan dia. Ya cemburulah istrinya, mau di suaminya ngelihat gambar perempuan lain, tapi sudah tidak dihargai sang istri. Dia cuek dan sebagainya. Berarti bukan laki-laki terhormat, laki-laki semacam itu. Dia nggak peduli dengan perasaan sang istri, katanya malah hiburan biasa saja dan sebagainya. Maka Anda sebagai seorang istri berusaha pertama mengingatkan. Kalau mengingatkan bukan untuk kepentingan Anda, ingatkan urusan kepentingan dia di hadapan Allah. Sering seorang wanita tuh kalau mengingatkan hanya sifatnya nuntut agar apa yang diinginkan terpenuhi. Ini kan banyak wanita menuntut untuk itu. Kalau urusan nafkah hanya masalah untuk kenapa aku tidak dikasih. Itu kan hak saya, bagian saya. Bukan karena mengingatkan kepada Allah. Kan kita harus cerdas. Ingatkan dia kepada Allah, dia punya Tuhan Allah. Kita sering menghujat, mungkin dihujat, kenapa kau tidak peduli sama anak dan sebagainya gini-gini. Lupa bahasanya bukan itu yang Anda ingatkan, bahasanya anak amanat dari Allah. Amanat. Jadi ingatkan dengan Allah. Sehingga bukan kepentingan pribadi Anda. Putri-putri Anda juga. Tapi kalau ingatkan kepada Allah, kepentingan dia. Ini anak adalah anakmu. Akan tuntut di hadapan Allah. Mana kasih sayangmu, mana perasaanmu.
Allah begitu saja. Maka dengan itulah harapannya adalah ada kesadaran. Kalau sudah takut kepada Allah, orang tidak akan melakukan keharaman. Maka takut pada Allah adalah benteng, segala benteng. Baik. Ya, Masya Allah. Dan tadi masalah anak yang harusnya dioperasi tapi Dia suami dioperasi, tidak dong. tergerak. Kalau membahayakan, membunuh berarti dosa. Lalu tapi kalau suami tidak membiayai Bu ya. Cari tempat lain. Cari. Allah Maha Kasih. Dan apakah sudah batas boleh minta cerai dengan suami model begitu Bu ya? Kalau cerai atau zalim kepada dia, kalau mungkin dia kasih nafkah. Maksudnya Bu ya? Mungkin nafkah pada istri ngasih. Tapi dengan kejahatan dan tidak sholat. Lalu Oh iya, kalau masalah fasik dia aslinya boleh, tapi kan jangan gitu dong. Iya, Bu ya. Di dalam Islam itu adalah kalau suami melakukan kefasikan itu sah, tidak dosa kalau seorang wanita minta cerai. Karena apa? Fasik itu bahaya, minuman keras, judi dan sebagainya, zina, termasuk tidak sholat. Cuman kan Islam tidak ngajari begitu. Selesaikan dulu karena sudah terlanjur jadi pasangan, ajak suruh sholat dulu, gitu loh. Dan tadi ya, kalau misalnya suami terus menunda masalah pengobatan anak, itu apa yang harus dilakukan? Sedangkan dia untuk biaya sendiri tidak mampu Bu ya. Jika tidak diberi nafkah oleh Berusahalah sampaikan pada orang yang mampu. Seperti itu ya. Pada orang tua, mertua. Iya, itu. sampaikan itu semuanya. Baik, Karena subhanallah. bisa saja nanti mertuanya ngomong itu cucunya kok. Ya, Bu ya. Baik, subhanallah. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.